Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita di pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-57. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, melanjutkan renungan dari ayat yang ke-45 sampai dengan ayat 53 kemarin, di ayat yang ke-54 sampai dengan 47 ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus menyingkir atau mengasingkan diri bersama dengan murid-muridnya karena banyak orang sedang mencari untuk menangkap dan hendak membunuh dia. Hari itu adalah hari besar, perayaan besar bagi orang Yahudi, orang Israel, yaitu perayaan Paskah. Di perayaan itu biasanya semua orang akan datang dari berbagai penjuru untuk merayakan Paskah di kota Yerusalem, di Bait Suci. Tentu saja ini adalah suatu peristiwa atau suatu perjalanan rohani yang sangat penting bagi orang-orang Israel karena mereka akan merayakan Paskah. Tentu kota ini adalah kota yang sangat penuh dan sesak karena orang sudah berdatangan dari berbagai tempat untuk merayakan di kota itu. Tetapi Yesus mengasingkan diri, dia menyingkir ke satu kota yang kecil. Seharusnya momen ini dipakai oleh orang-orang yang datang untuk bersiap-siap melakukan satu perjalanan rohani, melakukan satu ibadah perayaan Paskah yang sudah lama dinanti, di mana mereka bisa berjumpa dengan Allah dan dengan orang-orang untuk merayakan Paskah bersama-sama. Untuk sebagian orang justru hari ini dipakai untuk melakukan satu perencanaan kejahatan untuk penangkapan dan untuk membunuh Yesus Kristus. Siapa yang merencanakan ini semua? Tidak lain dan tidak bukan adalah para pemimpin rohani, imam-imam dan orang-orang Farisi. Mereka bermufakat, mereka adalah orang-orang besar. Mereka bersama-sama, para pelayan di rumah Allah ini, untuk merencanakan satu penangkapan dan pembunuhan kepada Yesus Kristus. Apa yang terjadi dengan orang ini? Bukankah orang ini adalah orang pemimpin rohani yang disebut dengan orang-orang Farisi dan imam-imam? Seharusnya mereka senang, bukan? Ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, setelah Yesus melakukan berbagai peristiwa yang sangat menakjubkan. Sekarang Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan seharusnya mereka senang bisa bersama-sama melayani di rumah Allah. Tetapi tidak demikian yang terjadi. Mereka tidak bisa melihat kebaikan dan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan yang telah Yesus buat itu. Salah satu hal, mengapa mereka berbuat demikian? Adalah karena mereka berbeda dengan Tuhan Yesus. Mereka haus akan jabatan, akan nama besar, akan kekayaan, akan kekuasaan, akan pengikut. Mereka melihat Yesus sebagai saingan. Mereka melihat Yesus sebagai ancaman buat mereka. Mereka akan kehilangan pengikut. Dan dengan demikian mereka berpotensi besar ditinggal para pengikut mereka. Karena banyak orang telah mengikut Tuhan Yesus. Dan mereka juga kemungkinan bisa kehilangan mata pencarian mereka. Di ayat yang ke-47 dan ayat yang ke-48 menggambarkan siapa mereka
Dan mengapa mereka seperti demikian? Dicatat, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Di sini kita melihat mereka sangat iri, sangat dengki, dan penuh dengan kepentingan sendiri yang ada di dalam diri mereka. Dan mereka dikuasai dengan berbagai macam nafsu jahat, sehingga mereka tidak bisa lagi melihat hal yang baik yang Tuhan Yesus telah lakukan. Mereka tidak lagi bisa melihat segala kebaikan, segala hal yang Tuhan Yesus lakukan, yang mana Tuhan telah menolong berbagai macam orang yang datang kepada Dia. Karena hati mereka telah ditutupi dengan iri, dengan dengki dan kepentingan sendiri. Dengan alasan itu pula mereka memprovokasi orang untuk menangkap Yesus. Diakhiri dengan sebuah perencanaan pembunuhan kepada Yesus Kristus. Yakobus mencatat pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di sana ada kekacauan dan akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Iri hati dan kepentingan sendiri sangat berbahaya, seperti sebuah bom yang bisa menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan orang yang ada di sekitar. Berdoalah supaya kita tidak iri hati dan tidak penuh dengan kepentingan diri sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita dan menopang kita menjalani hari-hari tanpa iri dan tanpa kepentingan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.